Jalan dari Ketua Terpilih PCNU Kabupaten Gunung Kidul sekaligus membuka acara konferensi. Kepada beliau Bapak Kiai Haji Sabtu Jemaah kami silakan. Yang kami hormati, kami muliakan di wonten Romo Haji Muhammad Khairon Marzuki pengasuh pesantren Al-Munsas, Bapak Haji Agus Sulistiono SEMN sebagai orang tua kita, posisinya maupun sebut ini MC, termasuk juga Bapak Ali Wido sampai wakil ketua pengusahaan, dia juga menempati posisi sebagai calon gubernur tetap. Oke. Dan Bapak Panelu yang tadi sampainya juga oleh Bapak Kapolsek, Bapak Ambil yang kami hormati, Bapak dari Korawin dari Mewakili yang saya hormati, dari pengurusan Muhammadiyah Bapak Haji Sairi MPD yang saya hormati, Bapak Lurah Pengkos yang saya hormati, Ketua Tanfidiah Pengurus MBCNU Kapanewon Patok yang saya hormati, Bapak Panitia, Bapak Sipil Komando yang saya hormati, Staf Jajaran Panitia, juga para kiai semuanya dari ranting NU Kelurahan Kapanewon Patok, dari Banong Musliman NU, kemudian Pak Ayat Ibnu PPNU, kemudian Gerakan Pemuda dengan bansernya yang sudah kami siap untuk mengamankan kita. Ini berbunyi nyaman kepada Allah rahmatullah. Puji sama syukur semoga tansah kita pujuakan dumateng asal dalam Allah Subhanahu wa taala. Amin saestu wonten ing enjing menika kita saged kempal manunggal. Iki istilah kempal manunggal kula entuk saking ahli bahasa Jawa. Maksudnya yang ketika kempal iki mangke beda. Kempal itu boleh lanang beda. Dengan kempal manunggal menika kita saged menika ataupun berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa diberikan rahmat barokah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama menghadiri pembukaan konferensi MBCNU bagi tamu undangan. Setelah pembukaan selesai bisa melaksanakan tugas yang lain. Tetapi bagi para peserta dari ranting itu boten entuk mundur, makin tekan kampung. Kita mau disiapkan tekan sonten ini, ataupun tanggung jawab tekan sampah pagi. Selawat serta salam Allah untuk terkatur kepada sunnah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi juga syafa'atuhu mungkin kita mengatur syafaat beliau. Amin. Min yaumina hadza ila yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Para yai beserta Bapak Ibu semuanya, Bapak semuanya, para undangan yang kami hormati, konferensi MBCNU ini mempunyai fungsi memastikan bahwa organisasi
Nahdlatul Ulama menika berjalan sehingga mempunyai peran, posisi dan fungsi yang sangat-sangat besar bagi keberlangsungan suatu organisasi. Kalau lalu Bapak Ferry nyuwun pirsa sareng boten dados menawi MWJ itu tergantung SK-nipun. Ini sudah habis kepengurusan MWJ NU Mbak Jumono kalian Pak Kiai Yusuf menika untuk periode 5 tahun yang lalu dan perpanjangan boleh. Niki kan dari diperpanjang boten SK-ne. 1 bulan. Terus niki pun diperpanjang 1 bulan karena kemarin pas sibuk ngomong sibuk pokoknya. Maka karena sudah diperpanjang 1 bulan untuk mempersiapkan pelaksanaan konferensi. Alhamdulillah pada pagi hari ini konferensi bisa berjalan dan bisa berlangsung, dan ini menandakan bahwa NU di Kapanewon Patung itu memang betul-betul eksis dan memang betul-betul ada, sehingga kemudian bisa melaksanakan yang disuti oleh utusan-utusan dari ranting NU Kapanewon Patung. Ini nanti lucu dosa ranting, alhamdulillah. Dan selanjutnya pulau matur kepada Bapak Ibu semuanya dan juga kepada para pimpinan ranting untuk mengingatkan bahwa ketika kita itu ber-NU, pada hakikatnya kita itu sedang belajar kepada Habibur Syekh Kiai Haji Muhammad Bashir sebagai santri pun. Walaupun kita tidak pernah mondok di Jombang, tetapi karena kita adalah meneruskan warisan beliau yang berbentuk organisasi Jamiah Nahdlatul Ulama yang sekarang disebut dengan perkumpulan melalui Muhammad dan Persyarikatan, melalui NU itu jenis perkumpulan Nahdlatul Ulama. Dan kita berharap semoga kita bisa dianggap santri beliau. Karena kalau sudah dianggap santri beliau, sebagaimana pangadikan beliau itu akan didoakan kita semuanya husnul khotimah. Amin. Bahkan bukan hanya kita, tetapi juga anak cucu kita agar bisa didoakan husnul khotimah. Syaratnya apa? Syaratnya itu kudu gelem ngurusi NU. Ngurusi NU itu bukan berarti membuat NU itu kurus. Pengurus banget jadi urus badan. Artinya ini memang ngopeni nguri-uri NU. NU yang kita ikuti sebagai tempat untuk kita berkhidmat kepada agama, bangsa dan negara, ini didirikan dengan tujuan dua yang pokok. Yang pertama itu adalah ri'ayatul ummah atau himayatul ummah. Yang kedua ri'ayatul daulah atau himayatul daulah. Napa niku? Yang pertama adalah merawat, menjaga, menguatkan umat. Dalam apa? Dalam beragama Islam. Yang kedua adalah merawat, menjaga, menguatkan daulah. Daulah kita apa? NKRI. Maka antara NU dengan Indonesia itu tidak bisa dipisahkan. Kalau NU-nya kuat, insya Allah Indonesia kuat. Apalagi sama dengan Persyarikatan Muhammadiyah. Ini prinsipnya adalah sama untuk melayani umat, menjaga umat dan menjaga harkat dan martabat bangsa. Maka dari itu para kiai sedoyo dalam rangka ri'ayatul ummah, menjaga umat ala NU, maka dilaksanakan atau ditempuh dengan berbagai macam cara sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat NU.
apalagi masyarakat kita itu masyarakat yang lebih banyak di pedesaan, yang senengnya itu kumpul kader. Maka ketika kumpul agar tidak ada efek negatif, maka kemudian diadakanlah kemudian adanya bacaan-bacaan. Itulah kemudian ketika kumpul di tempat orang yang sedang berduka, maka dilaksanakanlah tahlilan agar terjaga akidah umat dan juga ibadah umat. Kemudian juga yasinan. Jadi kalau dalam bahasa Jawa yang belum dipakai itu jenenge yasin. Ini yang pun dibaca itu jenenge yasinan. Kalau bacaan tahlil itu tidak dibaca, tapi kalau sudah dibaca namanya tahlilan. Dalilnya, karena dalilnya itu pasti ada. Karena kita yakin yang kita ikuti itu tidak mungkin membimbing umatnya itu tanpa dalil. Pasti mempunyai dalil. Disinilah kemudian dalil itu kemudian istilah, sehingga kemudian di Muhammadiyah mungkin tidak melaksanakan itu, di NU melaksanakan. Betul-betul niku perbedaan kados sing dibedakake Pak Kapolsek Kolowau. Perbedaan ini sesuatu yang memang harus kita ikhlaskan dalam kehidupan bermasyarakat. Kalau kita ikhlas dengan perbedaan, insya Allah ini akan menjadikan semuanya ini akan menjadikan tenang. Dan hal-hal yang lain kader terus dalam rangka riayatul umat, merawat umat, akidah, ibadah dan segala sesuatu yang terkait dengan keagamaan, kemudian membuat atau menetapkan para kiai itu amalia-amalia yang insya Allah kalau kita laksanakan ini akan berdampak bagi kita, baik di dunia ini bahkan di akhirat nanti. Itu yang harus dilakukan. Oleh karena itu maka pengurus yang sudah berlangsung, dan ini alhamdulillah, terima kasih Bapak Ketua Tanfidiah yang telah membersamai jamaah kita ini selama 5 tahun. Ini yang pun saya sangat wajar. Sehingga sebetulnya menjadi pengurus NU itu bukan sesuatu jabatan, tetapi jabatan akhirat. Karena ketika kita merawat, berarti kita merawat. Ketika kita melayani, berarti kita itu adalah pelayan. Nah, pelayan berarti kita gambur itu. Artinya khadimul umat, melayani umat. Upamanipun umat kok wacanane Quran dari partai api, itu melayani. Ini pun caranya sebagus wacanane Quran. Umat membutuhkan doa-doa dalam tujuan kita layani untuk melakukan bimbingan doa-doa tersebut. Sehingga kalau bahwa saat ini sedang permantenan itu juga dalam rangka pelayanan umat begitu. Karena pemerintah kok boten uang kembali KUA. KUA itu boten kuat melayani umat yang sebanyak ini. Penyuluh di boten kuat. Yang bagi kuat itu karena ada organisasi keagamaan NU Muhammadiyah, LDII dan juga MPA. Yang itu semuanya dalam rangka pelayanan umat agar umat ini tetap terjaga akidah, amaliyah dan juga jiwa dan raganya. Iku ing antawisipun. Lajeng kaitannya dengan riayatul daulah atau himayatul daulah, menjaga merawat kedaulatan, ini memang sudah menjadi kewajiban. Karena apa? Karena ormas yang sampai sekarang ada di Indonesia masih hidup itu hanya 2, NU dan Muhammadiyah, sebagai ormas yang mendirikan bangsa ini. TNI itu belakangan, karena kan tanda tangan di naskah itu BPUPKI itu kan ada Mbah Wahid Hasim, ada Mbah Sinten, Ki Bagus Hadikusumo, itu kan sebagai tokoh-tokoh NU Muhammadiyah yang menandatangani berdirinya Indonesia, kemudian proklamasi.
Artinya apa? Artinya yang membuat rumah Indonesia itu adalah salah satunya ormas keagamaan, yaitu NU Muhammadiyah. Maka wajib hukumnya rumah yang sudah didirikan ini harus dirawat, harus dirawat. Maka merawat bangsa ini, negara ini menjadi kewajiban. Sehingga kalau ada yang akan merobohkan dengan melakukan serangan-serangan peperangan ataukah menjajah kembali, maka wajib hukumnya bahkan fardu ain itu bagi umat Islam untuk berjuang mempertahankan. Maka kemudian ada fatwa Syekh yang kemudian dikenal dengan resolusi jihad yang kemudian menjadi hari santri tanggal 22 Oktober, di mana fatwa ain hukumnya menjaga tanah air ini, yang pada akhirnya kemudian menjadi hari pahlawan tanggal 10 November, bahwa Bung Tomo itu sesuai dengan kondisi masyarakat di sana adalah juga termasuk santrinya Mbah Hasim begitu, sehingga kemudian ketika mengobarkan peperangan dengan Allah Akbar. Artinya apa? Artinya kita selaku organisasi masyarakatan mempunyai kewajiban menjaga keamanan, ketentraman, ketertiban dan ketentraman, keamanan, kewajiban di tempat kita masing-masing. Alhamdulillah, panjenengan yang ada di ranting-ranting adalah sebetulnya pejuang NU sejati, pimpinan NU yang selalu berhadapan dengan masyarakat 24 jam. Nek kula itu pas di acara, jadi jenengan itu kan setiap 24 jam. Saling jenengan lawan itu tetap dipun nopo kadang diganggu oleh masyarakat, bukan diganggu, dipun tersadar dari masyarakat itu nopo kalau ada yang kematian itu pasti bentuknya itu suwi-suwi itu segera bertindak. Itu sinten para ulama, para ahli agama yang memang membersamai masyarakat. Jadi para kiai sedaya saking ranting panjenengan saestu sebagai garda terdepan dalam pelayanan umat di Jamiah Perkumpulan Nahdlatul Ulama Makassar. Dalam rangka apa? Menjaga kedaulatan bangsa ini. Karena yang namanya ancaman itu biasanya dari yang kecil-kecil terdeteksinya terdeteksi dengan apa kita Pak Darawil atau Pak Kapolsek. Ampun main hakim sendiri, tapi itu gak dasar. Masalahnya main hakim sendiri itu sengit itu jadi iso malah melanggar hukum, maka diserahkan kepada yang berwajib. Itulah sebetulnya hakikat kita NU adalah menjaga umat ini, menjaga negara ini. Dan kalau sudah demikian, ini saya yakin itu akan menjadi ibadah yang sangat tinggi, bernilai sebagai amal jariah atau sedekah jariah itu. Oke, semoga konferensi MBC NU Kapanewon Waktu ini betul-betul menguatkan terus fungsi dan peran kita sebagai khadimul ummah, sebagai pelayan umat, sehingga kemudian kita menduduki posisi yang sempurna. Kalau di pelaksanaan haji tahun ini dan sebentar lagi akan kondur, di sana ada pepatah atau pangandikan kata hikmah, khidmatul ummah syaraful lana, pelayanan kepada khidmatul hujan gitu ya, atau khadimul hujan syaraful lana. Jadi melayani haji itu adalah kita khadimul ummah, ini merupakan kemuliaan bagi kita semuanya. Semoga kita tetap bisa berbaris menjadi santrinya Mbah Hasim, sawu sufufakum begitu. Sebagaimana kita ketika akan sholat membariskan saf, itulah sebetulnya hakikat dari berorganisasi di NU. Kita harus berbaris rapi di belakang pimpinan kita masing-masing, ranting, MBC, kemudian PC, PW sampai PBNU, dan akhirnya negara kita kuat, umat selamat, dan kita semuanya menjadi bermanfaat bagi hidup dan kehidupan masyarakat Indonesia pada umumnya, Gunung Kidul dan wabil khusus kepada masyarakat Pahkot pada khususnya. Allahumma amin.
Demikian apa yang dapat saya sampaikan, dengan senantiasa memohon ridho Allah, pertolongan, kekuatan, keikhlasan dari Allah Subhanahu wa taala, kita buka konferensi MBCNU Kapanewon Patok ini sama-sama membaca suratul Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Dengan bacaan suratul Fatihah, maka konferensi MBCNU Kapanewon Patok Masa Hikmat 2020 pemilihannya ya, berarti 2018 oke, secara resmi dibuka. Untuk melaksanakan tugas nanti ketika pleno pemilihan akan dipimpin oleh Wakil Ketua yang mengampu Kapanewon Patok, yaitu Bapak Haji Supriyanto MSI. Dari saya cukup sekian. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.